Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap dalam lindungannya dan dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menyimak untuk perkuliahan minggu pengganti hari ini. Oke, jadi pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yakni terkait dengan defleksi yang terjadi pada sebuah cantilever beam. Jadi misalkan di sini kita ada problem, jadi sebuah aluminium tube itu nantinya memiliki diameter luarnya itu 2 in dan diameter dalamnya 1,5 in, dimana aluminium tube ini nantinya akan tergambarkan dalam sebuah cantilever beam, dimana ada dua beban yang nanti bekerja pada cantilever beam ini, yakni yang pertama beban 300 pounds pada jarak 2 feet dari support, kemudian 200 pound yang berjarak 4 feet dari support, dimana material aluminium tube yang digunakan yakni aluminium alloy, kodenya 7079, yang dia punya modulus elastisitas 10,4 kali 10 pangkat 6 PSI. Jadi untuk menyelesaikan problem ini dengan menggunakan simulasi pada software SolidWorks, yang pertama kali kita lakukan adalah kita klik new di atas. Kalau misalkan ada notif awal ya, ada notif tampilan awal, kalian pilih yang advance, sehingga kemudian kalian klik park, lalu kalian klik OK. Oke. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya yang perlu kita pastikan yakni satuan. Di dalam soal, satuannya adalah menggunakan standar British. Maka ketika kita melakukan drawing, kita harus pastikan bahwa standar yang kita pakai itu adalah standar British. Nah, cara settingnya adalah kalian cari, mungkin di beberapa software SolidWorks versinya beda-beda. Yang jelas kalian cari gambar gear yang ada di layer paling atas, option, kalian klik. Oke. Sampai muncul tampilan seperti ini. Lalu kita masuk ke dokumen properties untuk drafting standarnya, karena kita pakai satuan tersebut kita pakai standarnya ANSI. Lalu untuk unit kita pilih yang IPS untuk inch, pound, second, seperti ini. Kalau sudah kita klik OK. Nah, lanjut kita akan menggambar aluminium tube tersebut. Caranya adalah kita pilih dulu plane yang mau kita pakai. Jadi ini kita pakai front. Kalau sudah, klik kanan. Nah, di sini ada new sketch. Kalian klik. Maka ini adalah tampilan new sketch. Selanjutnya kita akan gambar titik A, OA ya, 2 feet, kemudian titik A ke B nya 2 feet. Jadi kita tinggal bikin garis saja pakai line, lalu paskan di titik tengah. Nah, ini kita bisa bikin garis sembarang terlebih dahulu ya, yang penting lurus terlebih dahulu. Kalau sudah, bisa kita tekan escape ESC di keyboard. Oke, kalau sudah, kita bisa ketengahkan gambarnya terlebih dahulu. Kemudian kita klik di Smart Dimension untuk menyesuaikan panjang dari garis gambarnya. Oke, kita klik pada garis gambar yang mau kita sesuaikan. Kita tulis tadi 2 feet. Nah, di sini bisa kalian ketik langsung 2 ft seperti ini, atau kalau kalian agak ragu, kalian bisa menggunakan setelah kita ketik angkanya 2, kemudian di bawah sini ada unit, kalian pilih feet kalau sudah centang hijau ini. Maka jaraknya akan berubah menjadi 2 feet. Namun di sini tertulis 24 karena tadi kan kita settingnya adalah IPS, sehingga untuk settingan length atau dimension panjang itu
nantinya dalam inch. Walaupun kita ketiknya tadi 2 feet, maka yang tertulis di sini adalah standarnya inch. Tapi tidak masalah, masih tetap sama ya. Yang penting jangan sampai ketika kita nulis dimensi itu salah. Oke, kita dapatkan 2 feet seperti ini. Kalau sudah, tekan centang hijau, lalu jangan lupa kita escape di sini atau kita exit di sini. Kita selesai melakukan drawing. Oke, ketika kita sudah selesai bikin garis, langkah selanjutnya adalah kita akan memakai weldments untuk membuat cube-nya. Caranya bisa kita cari di atas ini menu weldment. Nah, kalau misalkan sebelum kita masuk ke weldment, jadi kalau garis ini tidak warna biru ya, jadi kadang kita setelah drawing kita lupa mengexitkan sketch-nya. Nah, itu kita tidak akan bisa menggunakan structural member di weldment. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan escape terlebih dahulu. Kita keluarkan terlebih dahulu dari mode sketch, sehingga nanti tampilan garisnya akan berwarna biru sebelum kita bisa apply untuk structural member. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik di structural member. Oke, kita klik. Selanjutnya adalah kita sesuaikan ya untuk standarnya, karena kita tadi pakai ANSI standarnya, kita tinggal pilih ANSI. Kemudian kita cek di sini adalah bentuknya kan pipa ya, karena dia aluminium tube, jadi bentuknya itu pipa. Size-nya sembarang saja. Misalkan di sini saya pakai yang 1,5. Oke, selanjutnya kita klik di grup ini terlebih dahulu, lalu klik garis yang mau kita buat aluminium tube-nya. Oke, nah hingga berbentuk ada warna kuning seperti ini. 2. Nah, kalau sudah selesai, kita centang hijau di pojok kiri seperti ini. Maka kita dapatkan model untuk struktural membernya. Akan tetapi model ini itu masih tidak sesuai dengan permintaan di problem. Dimana problem ini permintaannya kan diameter luarnya 2 in, diameter dalamnya 1,5 in. Nah, untuk kita menyesuaikan hal tersebut, maka langkah yang kita lakukan, kita di pipe ini ada segitiga kecil, tarik ke bawah, kemudian di menu sketch ini kita bisa klik kanan lalu pilih edit sketch. Kita klik edit sketch. Oke, kemudian kita sesuaikan terlebih dahulu tampilan tampak depannya ya. Ini untuk memudahkan kita dalam drawing. Nah, di sini saya pilih tampak depan. Nah, oke. Maka kita dapatkan model seperti ini. Nah, garis yang tidak kita perlukan bisa kita buang ya. Jadi misalkan di sini saya tidak memerlukan garis ini yang bisa kita buang. Nah, yes. Oke, kita bisa buang langsung aja. Oke, selanjutnya ya di sini untuk diameter luarnya kita bisa pilih smart dimension. Kemudian kita klik untuk menyesuaikan diameter luarnya. Jadi untuk merubahnya 2 kali klik ya. Nah, di sini kita bisa cek lagi diameter luarnya mintanya adalah 2 in. Oke, kita ketik aja 2 in. Tekan enter. Maka dia akan berubah jadi 2. Kemudian diameter dalamnya adalah 1,5 in. Jadi double klik pada angkanya. Kita ketikkan 1,5 in. Oke, kita sudah dapatkan dimensi yang sesuai dengan permintaan dari problem. Kalau sudah, kita centang untuk dimension. Kemudian kita bisa exit sketch. Oke. Maka nantinya kita akan dapatkan model cube yang sesuai. Oke, ini adalah model cube yang sesuai. Oke,
Setelah kita selesai untuk drawing cube, maka langkah selanjutnya adalah kita masuk ke menu simulation. Jadi tinggal kita cari ya, yang bagian atas ini tulisan simulation. Kalau misalkan simulation ini nggak ada, kalian bisa masuk ke SolidWorks Add-ins, kemudian kalian klik SolidWorks Simulation-nya supaya muncul menu simulation di sini. Kalau sudah, kita tinggal klik tulisan New Study. Oke, kemudian kita pilih model simulasi yang mau kita kerjakan. Di sini kita pakai simulasi statik ya. Kemudian kita beri nama simulasinya, misalkan di sini saya kasih nama beam deflection. Oke, kemudian kita centang. Oke, kita nanti akan dapatkan model seperti ini dengan 3 titik reference. Oke, selanjutnya adalah kita apply dulu material sesuai dengan permintaan di problem, dimana material yang harus kita apply-kan ke problem ini yakni aluminium alloy, kodenya 7079. Maka kita bisa cari dengan cara klik kanan pada tulisan part 2, lalu apply material to all bodies, sampai nanti muncul tabel material seperti ini. Selanjutnya, karena kita mau pakai aluminium, yang steel ini di segitiga ke bawah ini kita klik untuk memudahkan pencarian ya. Selanjutnya pada aluminium alloy, kita klik segitiga ini, sehingga muncul, tinggal kita cari model aluminium alloynya. Nah, ini ada di 7079 alloynya. Selanjutnya kita klik apply. Lalu setelah apply selesai, kita klik close. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mau ngasih fixture atau ngasih support, dimana kalau dari gambar sudah jelas adanya fix support ke arah X, Y, dan Z karena dia merupakan cantilever beam, sehingga arahnya itu dia dienolkan di 3 arah. Nah, caranya adalah kita klik di fixture, klik kanan, pilih yang fix geometry. Nah, selanjutnya kita tinggal klik di fix geometry, lalu klik pada titik yang akan kita jadikan referensi untuk fix geometry. Seperti yang kemarin, kalau misalkan gambar fixnya ini kekecilan, kita bisa masuk ke simbol setting ya. Kita bisa masuk ke simbol setting. Selanjutnya kita ubah ukurannya jadi, misalkan di sini saya pakai 200. Jangan lupa previewnya dicentang supaya dimensi di sininya berubah. Kalau sudah, kita centang. Oke, kita sudah dapatkan tumpuan fix yang sesuai dengan permintaan tadi. Oke, ini kita bisa ubah orientasinya ya, untuk memudahkan kita nanti dalam apply load maupun fix. Selanjutnya adalah kita tambahkan untuk gaya eksternalnya. Caranya adalah kita klik di external load, klik kanan, pilih force, karena kita mau apply gaya ya. Jadi kita klik force. Oke, selanjutnya adalah kita mau apply force yang pertama, yakni tugu 300 pounds dengan jarak 2 feet dari titik support. Caranya adalah kita klik join di sini, kita pilih join dulu. Nah, setelah kita klik di sini, baru kita klik join yang akan kita apply loadnya. Jadi kita klik di sini sehingga muncul di tulisan join 51. Selanjutnya kita cari plane reference-nya, klik yang di area sini warna pink, lalu klik segitiga kecil di part 2, kita pilih yang top. Oke, kalau sudah, unitnya kita sesuaikan, karena kita tadi pakai inch pounds, maka kita pakai English, British. Oke, selanjutnya adalah kita apply arah gayanya. Di sini bisa kita lihat arah gayanya adalah di gaya Y sebesar 300 pounds. Berarti kalau ke bawah itu min. Oke, nah bisa dilihat sesuai ya. Nah, tapi karena dia gayanya ke bawah, maka kita klik yang reverse direction. Oke, kalau sudah,
kita apply sesuai ini tadi 300 pound. Kita tinggal ketik saja 300. Oke, kita klik 300. Selanjutnya karena simbolnya terlalu kecil ya, kita besarkan pakai ukuran 200. Oke, kalau sudah kita centang. Oke, itu adalah untuk gaya yang pertama. Bisa kita lihat di sini force-nya adalah minus 300. Selanjutnya untuk gaya yang kedua, caranya sama seperti kita apply untuk yang force pertama. Jadi klik dulu di join, pilih titik yang mau kita berikan load nantinya, lalu kita pilih plane-nya, kita pilih top. Selanjutnya kita ubah satuannya atau unitnya ke Inggris. Kemudian kita pilih sumbunya. Oke, lalu kita ketikkan nilai yang diinginkan. Jadi problemnya karena 200 pound, nah kita di sini ketik 200. Kita ketik 200. Oke, selanjutnya karena directionnya ke bawah ya, kita klik reverse direction supaya arahnya ke bawah. Untuk memperbesar gambarnya di sini angkanya kita perbesar jadi 200. Kita klik. Nah, kita dapatkan gayanya sudah masuk 200, lalu kita ketik centang. Oke, kita sudah selesai melakukan apply fixture and load. Langkah selanjutnya adalah kita mau running untuk ini. Jadi kita klik di run this study. Oke, tunggu ya sampai prosesnya selesai. Nah, mungkin ini agak lama tergantung tiap laptop juga atau tiap komputer. Oke, kita ubah orientasinya dulu untuk memudahkan dalam melihat hasilnya. Oke, ini adalah hasil dari simulasi kita. Nah, selanjutnya karena yang kita cari kan tadi simpangan terjauh akibat force ya, akibat gaya, maka kita ambilnya di displacement. Nah, kan tetapi informasinya masih kurang cocok. Maka kita harus sesuaikan informasi yang ada di sini sesuai dengan kebutuhan. Nah, kenapa? Karena yang di sini kalau misalnya nggak kamu setting, bisa dilihat di sini satuannya adalah Newton per meter persegi, padahal yang kita pakai adalah satuannya British ya. Maka kita harus menyesuaikan kondisi tabel ini dengan cara klik dua kali di displacement. Jadi double klik di displacement ya, hingga nanti akan muncul menu seperti ini. Kita sesuaikan unitnya terlebih dahulu menjadi inci, lalu kita klik di sini true scale. Jadi untuk skala sebenarnya kita masuk menu ke chart option, lalu kita centang untuk nilai minimum sama maksimumnya. Ini untuk memudahkan kita dalam membaca ya, nanti untuk nilai minimum sama maksimumnya. Oke, selanjutnya adalah di sini untuk memudahkan juga. Oke, kalau sudah tinggal kita centang. Nah, di sini bisa terlihat bahwasanya hasilnya seperti ini, karena ini skala sebenarnya ya. Jadi tidak sejauh yang tadi, karena ini untuk skala true displacement. Bisa dilihat di sini hasilnya untuk displacement maksimumnya adalah 1,94. Kemudian yang minimumnya adalah 3,94 kali 10 pangkat min 32. Nah, sekarang kita cek apakah sesuai hasilnya dengan perhitungan manual. Di sini saya sudah nginput ya untuk manual. Jadi untuk rumus defleksinya adalah FB per minus FB kali L3 per 3 EI plus FA A kuadrat min 6 EI terus A min 3L. Jadi ini bisa dilihat
FA ini adalah gaya A ini adalah 300 pound, FB ini adalah 200 pound. Oke. Kemudian E-nya modus elastisitas, I-nya adalah moment of inersia. Jadi karena ini adalah berbentuk cup, jadi nanti bisa disesuaikan ya untuk momen inersia dari cup itu seperti apa. Oke, kemudian kalau sudah hasilnya adalah minus 1,94 in untuk nilai defleksinya. Oke, di sini bisa kita lihat bahwasanya di hasil simulasi pun menunjukkan nilai yang sama, yakni 1,94 in untuk nilai defleksinya. Sehingga hasil simulasi sama hasil perhitungan manual nilainya sama. Jadi sama-sama minus 1,94. Tapi kalau pertanyaan lho Pak, ini kok nilainya nggak minus tapi positif. Nah, di sini minus itu menunjukkan bahwasanya arahnya itu ke bawah. Jadi terdapat defleksi ya. Kalau di simulasi ini kan kalian bisa lihat ada garis yang di tengah ini adalah titik reference. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya defleksinya itu kan menekan ke bawah. Jadi di bawahnya garis reference. Sehingga nilainya kalau digambarkan dalam satu dimensi itu adalah minus karena dia di bawahnya garis batas. Jadi begitu. Mungkin itu untuk uji coba terkait dengan simulasi persoalan untuk pertemuan minggu ini. Kemudian untuk selanjutnya silakan Anda bisa mencobanya terlebih dahulu, lalu silahkan mengerjakan tugas yang sudah saya berikan di LMS. Demikian untuk perkuliahan hari ini. Apabila ada problem dalam mengerjakan, silakan bisa langsung kontak saya seperti biasanya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf pada perkuliahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.